Ledakan keras masih terngiang di telinga Jack Sullivan saat dia bangun tegak di tempat tidur. Spray basah oleh keringat meskipun udara dingin musim gugur di luar jendelanya. Suara gerinda roda gigi truk sampah memecah kesunyian pagi buta Orchid G. 7 tahun sejak Afghanistan. 7 tahun sejak hari itu, namun mimpi itu tetap sejelas darah di pasir. Jack mengusap wajahnya, jari-jarinya menelusuri bekas luka yang membentang dari pelipis hingga rahang, pengingat permanen. Matanya beralih ke sudut tempat ranjang anjing kosong masih berada, bantal hijau zaitunnya, tipis karena bertahun-tahun dicuci tetapi tidak pernah digunakan. Konselor urusan veteran menyarankan untuk memindahkannya. Keterikatan yang tidak sehat, katanya. Sesuatu tentang gerutuan mekanis truk sampah menarik kesadaran Jack. Dorongan yang tak dapat dijelaskan, jenis yang telah menyelamatkan hidupnya di Provinsi Kandahar lebih dari yang bisa dia hitung, mendorongnya untuk berpakaian dan mengikuti rutenya melalui kota ke tempat pembuangan sampah kabupaten. Dan di sana, di tengah gunung-gunung kehidupan yang dibuang, Jack berdiri membeku. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat ketidakpercayaan berperang dengan pengenalan. Seekor gembala Jerman kerangka berbaring sebagian tersembunyi di bawah sampah yang berserakan, tulang rusuk menonjol melalui bulu kusut, satu mata mendung, putih, darah kering mengeras di bulunya, tetapi di lehernya tergantung kerah yang robek dan pada tag logamnya nyaris tidak terbaca melalui karat dan kotoran, Maverick. Orchid G, Pennsylvania, bukanlah jenis kota yang membuat brosur wisata. Dahulu merupakan pusat manufaktur baja yang membanggakan, kini berdiri sebagai bukti kemunduran industri Amerika. Pabrik-pabrik yang ditinggalkan menjulang seperti reruntuhan kuno di tepi kota, jendela-jendela mereka yang pecah menatap seperti mata cekung di seberang sungai Manangahila. Sisi utara masih berpegang pada kehormatan kelas menengah, dengan halaman rumput yang rapi dan bendera Amerika, sementara sisi selatan, tempat Jack tinggal, telah menyerah pada ket yang mengelupas dan pagar rantai. Bertahun-tahun lalu, Jack Sullivan telah kembali ke kota asalnya, bukan karena nostalgia, tetapi karena hanya itu tempat yang akan menerimanya. 3 tur di Afghanistan telah meninggalkannya dengan hati ungu, pemecatan medis, dan mimpi buruk yang tidak bisa ditenggelamkan oleh minuman keras. Pada usia 35, wajahnya mempertahankan fitur-fitur tampan yang pernah membuatnya populer di sekolah menengah. Sekarang mengeras oleh matahari dan pengalaman, bekas luka bergerigi membentang dari pelipis kanannya ke rahang. Dia bekerja malam sebagai penjaga keamanan di salah satu pabrik yang ditinggalkan, pekerjaan yang cocok dengan insomnia dan keengganannya untuk basa-basi. Maverick telah menjadi anjing pekerja militer terbaik di unit mereka, seekor gembala Jerman dengan kecerdasan yang kadang-kadang tampak manusiawi. Dia telah menyelamatkan patroli mereka puluhan kali dengan mendeteksi it sebelum orang lain merasakan bahaya. Bulunya yang khas hitam dan coklat pernah berkilau di matahari Afghanistan. Posturnya, bangga dan waspada. Ikatan antara pawang dan anjing telah melampaui protokol militer. Mereka bergerak sebagai satu entitas, berkomunikasi tanpa kata-kata, percaya tanpa pertanyaan. Dr. Sarah Whitman menjalankan klinik hewan kesempatan kedua dari sebuah rumah yang diubah di Maple Street. Pada usia 33, dia telah menukar seragam medis militernya dengan skrab dokter hewan, membawa intensitas yang sama untuk menyelamatkan nyawa hewan yang pernah dia curahkan untuk menambal tentara. Kliniknya terus-menerus berada di ambang keruntuhan keuangan, melayani hewan peliharaan mereka yang tidak mampu membayar rumah sakit hewan yang lebih mewah di seberang kota. Malam-malam tanpa tidur dan tagihan yang belum dibayar sepadan. Ketika dia menyelamatkan seekor hewan yang akan menyerah oleh orang lain. Tyler Brooks mengamati dunia dengan mata yang tenang dan penuh perhatian dari balik kacamata berbingkai kawat. Pada usia 10 tahun, dia sudah belajar bergerak melalui kehidupan secara tak terlihat, keterampilan yang berguna saat menghindari pengganggu di sekolah atau menghindari perhatian di rumah, di mana ibunya, Melissa, biasanya kelelahan karena shift malam di Orchid G. Jenderal Tyler menemukan hiburan dalam buku-buku tentang hewan dan pejuang. Diam-diam berharap bahwa suatu hari ayahnya, yang peti matinya yang tertutup bendera telah kembali dari perang yang sama yang telah mengambil anjing Jack. Mungkin entah bagaimana kembali. Ban truk Jack menjerit memprotes saat dia berhenti di luar klinik hewan kesempatan kedua. Lengan gemetar karena adrenalin dan ketidakpercayaan, dia memeluk erat bentuk kerangka Maverick di dadanya. Napas anjing itu datang dengan terengah-engah dangkal dan berderak, masing-masing terdengar seperti yang terakhir. "Tolong!" Jack berteriak, menendang pintu klinik dengan sepatunya. "Seseorang tolong kami." Darah dari bulu Maverick yang kusut meresap melalui kemeja flanel biru pudar Jack, hangat dan lengket di kulitnya. Sensasi itu melontarkan pikirannya kembali ke ledakan, pasir dan darah dan jeritan, sebelum dia menarik dirinya kembali ke masa kini. Dr. Sarah Whitman sedang menginventarisasi persediaan ketika keributan meletus di ruang tunggunya. Dia bergegas keluar,
Menyekat tangannya di jas lapnya yang sudah bernoda, matanya yang terlatih segera menilai kondisi kritis hewan di lengan pria bermata liar itu. Bawa dia ke sini sekarang. Suaranya membawa otoritas yang tak salah lagi dari seseorang yang terbiasa dengan situasi darurat. Dia membersihkan meja pemeriksaan dengan satu sapuan lengannya, instrumen logam bergemertak ke lantai. Letakkan dia dengan lembut. Kapan terakhir kali dia minum air atau makan? Aku tidak tahu, kata Jack, suaranya pecah. Ini Maverick, anjing pekerja militerku. Dia menghilang di Afghanistan 7 tahun lalu. Semua orang mengatakan dia sudah mati. Aku baru saja menemukannya di tempat pembuangan sampah kabupaten seperti ini. Kata-kata itu keluar, terdengar gila bahkan di telinganya sendiri. Tangan Sarah bergerak dengan efisiensi yang terlatih, memasukkan jalur 4 dan memeriksa tanda-tanda vital. Dia melirik tajam pada penjelasan Jack, keraguan terlihat di mata hijaunya. Itu tidak mungkin. Apakah kamu yakin ini anjingmu? Banyak gembala Jerman terlihat serupa. Jack meraih tag di kerah Maverick dengan jari-jari gemetar. Ini tagnya. Dan ini? Dia dengan lembut memutar kaki belakang anjing itu untuk menunjukkan nomor seri tato kecil, adalah nomor ID militernya. Aku akan mengenalinya di mana saja. Bekas lukanya di bahu, cara telinga kirinya tidak berdiri sepenuhnya. Itu dia, aku bersumpah demi Tuhan. Sarah menghubungkan sekantong cairan ke jalur 4. Wajahnya muram saat dia melanjutkan pemeriksaannya. Dia sangat kekurangan gizi, beberapa infeksi. Kaki belakang kanannya patah dan sembuh dengan tidak benar. Mata kirinya buta karena apa yang tampak seperti trauma yang tidak diobati. Jari-jarinya bergerak di perut Maverick, berhenti pada bekas luka yang aneh. Ini bukan cedera medan perang. Ini terlihat seperti sayatan bedah. Alis Jack berkerut. Apa maksudmu? Operasi apa? Aku tidak yakin, kata Sarah, suaranya menurun. Mereka tepat, disengaja, dan relatif baru. Dia menatap Jack, kasih sayang melembutkan sikap profesionalnya. Aku harus jujur padamu. Kondisinya kritis. Hal yang paling baik mungkin adalah, tidak, Jack memotongnya, suaranya tetap. Tidak, dia menemukan jalan kembali. Setelah 7 tahun. Dia masih berjuang. Aku tidak akan menyerah padanya. Sarah menghela nafas, mengenali tekad seorang pria yang sudah kehilangan terlalu banyak. Perawatan yang dia butuhkan akan luas dan mahal. Aku tidak tahu apakah kita bisa. Aku akan menemukan cara untuk membayar, berapapun biayanya. Tangan Jack bertumpu dengan lembut di kepala Maverick, ibu jarinya membelai di antara telinga anjing itu, seperti yang telah dia lakukan ribuan kali selama penempatan mereka. Katakan saja apa yang dia butuhkan. Sarah ragu-ragu, lalu mengangguk, aku akan melakukan semua yang aku bisa, tetapi kamu harus mempersiapkan dirimu. Tubuhnya telah mengalami trauma dan kelaparan yang ekstrim, bahkan jika kita menstabilkannya. Dia meninggalkan sisanya yang tak terucapkan. Jack menarik kursi lipat di samping meja pemeriksaan. Aku tidak akan meninggalkannya. Pada pagi hari, berita telah menyebar melalui OAKIDG tentang marinir yang telah menemukan anjing perangnya yang telah lama hilang. Veteran lokal mampir dengan kopi untuk Jack, yang tidak beranjak dari sisi Maverick sepanjang malam. Sarah bekerja tanpa lelah, memberikan antibiotik, membersihkan luka, menjalankan tes, dan memasang selang makanan ketika menjadi jelas bahwa Maverick tidak bisa makan sendiri. 3 hari kemudian, Maverick masih berpegang pada kehidupan, meskipun dia tetap tidak responsif terhadap segalanya kecuali rasa sakit. Jack mengambil cuti dari pekerjaan keamanannya, tidur di lantai klinik berbicara terus-menerus kepada Maverick tentang misi mereka bersama, para pemberontak yang mereka lacak, bom yang mereka temukan, nyawa yang mereka selamatkan. Ingat tetua desa yang memberimu domba kering? Kamu seharusnya tidak makan dari penduduk setempat tetapi dia bersikeras. Katanya kamu memiliki mata seorang pejuang yang layak. Jack berbicara seolah-olah ingatan saja bisa menarik Maverick kembali dari manapun pikirannya telah mundur. Ingat bagaimana kamu selalu meringkuk di samping tempat tidurku, bahkan ketika itu 110 derajat. Orang-orang lain mengatakan kamu gila, tetapi kamu hanya menjagaku. Pada sore hari keempat, sosok kecil muncul di ambang pintu ruang pemulihan. Tyler Brooks menggenggam buku perpustakaan yang usang ke dadanya, kedua kacamatanya yang besar meluncur menuruni hidungnya. Ibuku bilang seorang tentara menemukan anjing perangnya, kata anak laki-laki itu dengan tenang. Apakah itu dia? Bisakah aku,
Bisakah aku membacakannya? Guruku berkata, kadang-kadang orang dalam koma bisa mendengar kamu membaca. Mungkin anjing juga bisa. Jack mendongak, siap untuk menyuruh anak itu pergi, ketika dia memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Telinga Maverick berkedut mendengar suara anak itu. Itu adalah gerakan sukarela pertama yang dilakukan anjing itu sejak tiba di klinik. Jack menatap telinga Maverick, mengawasi tanda-tanda bahwa gerakan kecil itu bukanlah imajinasinya. Di sana lagi, kedutan, nyaris tidak terlihat, tetapi pasti nyata. "Siapa namamu, Nak?" tanya Jack, suaranya serak karena kelelahan. Tyler Brooks, aku tinggal di sebelah rumahmu, tetapi kamu mungkin belum memperhatikanku." Anak laki-laki itu bergeser dari satu kaki ke kaki yang lain, memegang buku itu lebih erat. "Ayahku juga seorang marinir. Dia tidak kembali dari Afghanistan." Sesuatu dalam martabat tenang anak laki-laki itu membuat Jack terkejut. Dia mengenali kewaspadaan di mata Tyler, kewaspadaan yang sama yang dia lihat dalam cerminnya setiap pagi, kelelahan seseorang yang menunggu pukulan berikutnya. "Masuklah, Tyler. Tarik kursi itu." Jack menunjuk ke kursi plastik di sudut. "Buku apa yang kamu bawa?" Tyler duduk di samping tempat tidur Maverick, membuka halaman yang ditandai. "Ini tentang anjing polisi yang memecahkan misteri. Kupikir dia mungkin menyukainya, karena dia juga anjing pekerja." Tanpa menunggu jawaban, Tyler mulai membaca dengan suara yang jelas dan mantap. Jack menyaksikan dengan takjub saat telinga Maverick berkedut lagi. Kemudian kelopak matanya bergetar, tidak cukup untuk membuka, tetapi tetap saja ada respons. Setelah 3 hari berbicara sendiri dengan suara serak tanpa reaksi, suara anak ini entah bagaimana mencapai melalui kegelapan apapun yang menahan Maverick. "Teruslah membaca," bisik Jack. "Aku pikir dia mendengarkan." Selama 1 jam Tyler membaca dengan mantap, kadang-kadang tersandung kata-kata yang lebih panjang tetapi terus maju dengan tekad. Ketika dia akhirnya menutup buku itu, dia mengulurkan tangan ragu-ragu ke arah kepala Maverick. "Bisakah aku membelainya dengan sangat lembut?" Jack berkata, dia punya beberapa titik yang lunak. Tangan kecil Tyler bertumpu di dahi Maverick, sentuhannya seperti bisikan ringan. "Ibuku bilang hewan mengerti lebih dari yang orang pikirkan. Dia bilang mereka tahu siapa yang terluka dan siapa yang membutuhkan mereka." Dokter Sarah masuk dengan clipboard, terkejut menemukan pengunjung itu. Dia membuka mulutnya seolah-olah ingin keberatan, lalu memperhatikan ekspresi Jack dan kewaspadaan Maverick yang sedikit membaik. "Yah, sepertinya kita punya sukarelawan baru," katanya, malah memeriksa infus Maverick. Dia memberi isyarat kepada Jack ke lorong, meninggalkan Tyler membaca dengan tenang. "Aku telah mempelajari bekas luka yang tidak biasa itu," katanya dengan suara rendah. "Mereka konsisten dengan jenis prosedur eksperimental tertentu, pengujian medis, mungkin pengujian farmasi pada anjing militer." Tangan Jack mengepal menjadi tinju. "Aku tidak yakin, tetapi ini bukan intervensi bedah yang khas. Dan lihat hasil tes darah ini." Dia menunjukkan padanya grafik itu. "Ada senyawa dalam sistemnya. Aku tidak bisa mengidentifikasi. Beberapa tampak mirip dengan obat PTSD eksperimental yang kulihat di luar negeri tetapi dimodifikasi." Pikiran Jack berpacu. Bagaimana seekor anjing militer dari Afghanistan bisa berakhir sebagai subjek uji, lalu dibuang di Orchid? Itu pertanyaannya, bukan? Sarah melirik kembali ke Tyler dan Maverick. "Ada hal lain yang harus kamu ketahui. Microchipnya dilepas secara profesional. Aku menemukan bekas lukanya. Seseorang ingin menghapus identitasnya." Sebelum Jack bisa menjawab, pintu klinik terbuka. Sheriff Scott Wilson berdiri di pintu masuk, seragamnya rapi, pendiriannya masih membawa sikap militer dari hari-hari marinirnya. Jack belum berbicara lebih dari 10 kata kepada mantan sahabatnya sejak kembali ke Orchid 3 tahun lalu. "Dengar, kamu menemukan seekor anjing," kata Scott, ibu jarinya tersangkut di sabuknya, "mengklaim itu K9 militer lamamu." "Tidak mengklaim, itu nomor chip Maverick yang cocok. Begitu juga tag kerahnya." Jack menyilangkan tangannya. "Apa minatmu, Sheriff?" Mata Scott menyipit sedikit, "Hanya menjagamu." "Jack, anjing yang muncul di tempat pembuangan sampah biasanya adalah anjing liar atau hewan peliharaan yang ditinggalkan. Mungkin tidak bijaksana untuk terlalu berpikir ini adalah anjing perangmu. Ingatan memainkan trik, terutama dengan apa yang telah kamu lalui, apa yang telah kulalui." Jack melangkah mendekat.
Maksudmu menyaksikan unit kita terkena serangan saat kamu sedang cuti atau pulang untuk menemukan sahabatku tidak bisa meluangkan waktu untuk minum bir setelah 3 tahun di neraka. Rahang Scott menegang. Itu tidak adil, Jack. Aku mencoba membantu. Ketika kamu pertama kali kembali, kamu mendorong semua orang menjauh. Apakah ada alasan resmi kamu di sini? Sheriff? Sarah menyela, merasakan ketegangan meningkat. Scott menegakkan bahunya. Hanya kunjungan ramah. Meskipun aku harus menyebutkan Jack. Jika ini benar-benar anjing pekerja militer, mereka secara teknis adalah properti pemerintah. Mungkin ada beberapa masalah dokumen. Suara Jack turun dengan berbahaya. Biarkan mereka mencoba mengambilnya. Setelah sheriff pergi, Jack kembali untuk menemukan Tyler berdiri di dekat jendela. Wajahnya bermasalah. Ibuku harus bekerja malam ini, kata anak laki-laki itu. Bisakah aku kembali besok untuk membaca lebih banyak? Aku pikir dia menyukainya. Jack mengangguk, terkejut dengan kesediaannya sendiri untuk membiarkan anak itu kembali. Ya, nak, aku pikir dia akan menyukainya. Selama 2 minggu berikutnya kondisi fisik Maverick meningkat secara bertahap. Dia mulai mengambil air dari mangkuk, lalu makanan lunak. Infeksinya merespons antibiotik dan beberapa kekuatan kembali ke otot-ototnya yang kurus. Tetapi semangatnya tetap tersembunyi, matanya kosong bahkan ketika terbuka. Hanya selama sesi membaca harian Tyler dia menunjukkan tanda-tanda kesadaran mental. Jack tidur di klinik hampir setiap malam, kembali ke rumah hanya untuk mandi dan berganti pakaian. Selama salah satu kunjungan singkat ke rumah, dia menemukan amplop manila di berandanya. Di dalamnya ada dokumen-dokumen dokter hewan. Catatan yang diedit sebagian menunjukkan seekor gembala Jerman dengan prosedur bedah yang identik dengan bekas luka Maverick telah diproses di fasilitas penelitian Parmach di luar Oakidge. Dewan Direksi Fasilitas yang terdaftar di Kopsura termasuk Wali Kota Marcus Reynolds, mantan Kapten Reynolds dari unit Jack di Afghanistan. Malam itu Tyler tiba di klinik mengenakan ransel kamuflase dengan tambalan gaya militer. Semacam proyek sekolah, jelasnya saat dia bersiap untuk membaca. Kepala Maverick tiba-tiba terangkat dari tempat tidur, lubang hidungnya melebar, mata fokus pada tambalan. Jack, panggil Sarah dari ambang pintu, menyaksikan perubahan itu. Lihat. Perlahan, dengan upaya yang jelas, Maverick mengangkat kaki kanannya dan mengetuknya 2 kali di tempat tidur, sinyal yang telah dia latih untuk diberikan saat mendeteksi bahan peledak, sinyal yang hanya akan dikenali oleh Jack. Ya Tuhan, bisik Jack, berlutut di samping tempat tidur. Dia masih di sana. Dia ingat pelatihannya. Mata Maverick bertemu dengan mata Jack untuk pertama kalinya sejak tempat pembuangan sampah. Tidak kosong lagi, tetapi waspada, hadir, seorang tentara melapor untuk bertugas. Itu dia, kata Jack, air mata mengalir di wajahnya saat dia dengan lembut mengambil kaki yang ditawarkan. Itu benar-benar dia. Matahari pagi menyaring melalui tirai ruang pemulihan, memancarkan garis-garis cahaya keemasan di lantai linoleum. Jack berlutut di samping kereta merah tua, mengamankan bantalan busa ke alasnya dengan selotip. Dia telah menghabiskan malam itu membuat sketsa desain untuk harnes pendukung beroda yang dapat membantu Maverick bergerak mandiri lagi. Ini tidak mewah, jelasnya kepada Sarah saat dia memeriksa infus Maverick. Tetapi itu akan membantunya keluar. Dia perlu merasakan matahari, mencium rumput. Dikurung di sini tidak membantu kondisi pikirannya. Sarah mengangguk, terkesan dengan alat itu. Itu pekerjaan bagus. Otot-ototnya masih terlalu lemah untuk menopang berat badannya, terutama dengan penyelarasan kaki belakang itu. Tetapi ini mungkin benar-benar membantu rehabilitasi. Dia melirik anjing yang sedang tidur, keterikatan profesionalnya melembut. Aku belum pernah melihat seekor hewan berjuang sekeras ini untuk tetap hidup. Kebanyakan akan menyerah beberapa hari yang lalu. Dia seorang marinir, kata Jack sederhana, seolah itu menjelaskan segalanya. Mungkin memang begitu. Kemudian sore itu Tyler tiba membawa setumpuk kertas tebal dan pensil warna. Dia menyebarkannya di lantai dan mulai membuat sketsa desain untuk perbaikan kereta Jack, menambahkan tali dan mekanisme penyangga kaki. Dia telah meneliti secara online. Guru sainsku bilang kita perlu memperhitungkan sudut tulang punggungnya. Jelas anak laki-laki itu dengan serius. Dan harnesnya membutuhkan bantalan di sini di mana ia bergesekan dengan bahunya. Jack mempelajari gambar-gambar itu, terkejut dengan detailnya. Ini bagus, nak, sangat bagus. Dari mana kamu belajar menggambar seperti ini? Tyler mengangkat bahu,
menyesuaikan kacamatanya. Aku hanya melihat bagaimana seharusnya sesuatu cocok. Dia berhenti lalu menambahkan dengan tenang, ayahku dulu membangun sesuatu di garasi. Ibu bilang dia bisa memperbaiki apa saja. Jack mengenali sakit yang familiar dalam suara anak laki-laki itu, perasaan hampa yang sama yang muncul setiap kali dia memikirkan Maverick selama 7 tahun kosong itu. Dia meremas bahu Tyler dengan canggung, tidak terbiasa menawarkan kenyamanan. Ayo kita bangun benda ini sesuai keinginanmu, kalau begitu. Maverick pantas mendapatkan yang terbaik. Selama 3 hari mereka mengerjakan kereta mobilitas, memodifikasi dan memperbaikinya. Sarah memberikan masukan medis, Tyler menyumbangkan desain dan Jack membangunnya dengan bahan-bahan yang diambil dari sekitar kota. Sebuah boneka tua menyediakan roda, tabung aluminium dari kursi taman yang rusak membentuk bingkai, dan tali empuk berasal dari ransel yang dibuang. Setelah selesai, itu tampak tambal sulam tetapi secara fungsional sehat, kereta untuk seorang pejuang yang terluka. Pertama kali mereka membantu Maverick ke dalam alat itu, dia berdiri gemetar, bingung dengan sensasi itu. Jack berlutut di hadapannya menatap langsung ke matanya. Tidak apa-apa, sobat, sama seperti rintangan pelatihan di Camp Leatherneck. Ingat bagaimana kita dulu menjalankan kursus, selangkah demi selangkah. Telinga Maverick tegak ke depan saat penyebutan camp pelatihan. Dengan kelambatan yang menyakitkan dia menggeser berat badannya ke depan. Roda-roda kereta berderit pelan saat dia bergerak, beberapa inci lalu berhenti, kelelahan bahkan dengan upaya kecil ini. Itu dia, Jack mendorong, suaranya tercekat karena emosi. Persis seperti itu. Kamu akan mendapatkan kembali kekuatanmu, kita punya waktu. Setiap pagi, Jack membawa Maverick keluar dengan keretanya untuk jalan-jalan terapi singkat di sekitar halaman kecil klinik. Setiap sore, Tyler datang untuk membaca buku dan membantu latihan terapi fisik. Setiap malam, Sarah memeriksa luka Maverick yang sembuh dan menyesuaikan pengobatannya. Hari-hari berkembang menjadi ritme, diselingi oleh kemenangan-kemenangan kecil. Maverick minum air sendiri, menanggapi namanya, memutar kepalanya ke arah pintu ketika Jack masuk. Pada malam hari, ketika klinik sepi, Jack sering duduk di lantai di samping tempat tidur Maverick, berbicara dengan lembut tentang waktu mereka di Afghanistan, bukan hanya misi tempur, tetapi momen-momen duniawi di antara panas terik, bintang-bintang yang tampak cukup dekat untuk menyentuh persahabatan unit mereka. Kadang-kadang dia tertidur di tengah kalimat, kepalanya bersandar pada bingkai logam tempat tidur Maverick, napas anjing itu hangat di lengannya. Suatu malam Jack terbangun dan menemukan Maverick sedang mengalami mimpi buruk, kakinya berkedut hebat, erangan bernada tinggi keluar dari tenggorokannya. Jack segera mengenali tanda-tandanya, setara dengan mimpi buruk malam yang secara teratur membangunkannya dengan berteriak. Tanpa berpikir, dia naik ke tempat tidur meregangkan tubuhnya di samping Maverick, satu lengan melingkari bahu anjing itu secara protektif. Ini tidak nyata lagi, bisiknya sebanyak untuk dirinya sendiri seperti untuk Maverick. Kita tidak ada di sana, kita sudah di rumah sekarang. Perlahan, getaran Maverick mereda. Manusia dan anjing berbaring bersama, dua orang yang selamat berbagi beban ingatan yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Sementara itu, Jack terus menyelidiki bagaimana Maverick bisa berakhir di Orchid G. Catatan dokter hewan parsial yang dia terima secara anonim menunjuk ke fasilitas penelitian Parmach, tetapi mengungkapkan sedikit tentang bagaimana seekor anjing pekerja militer dari Afghanistan telah memasuki program mereka. Dia membutuhkan informasi lebih lanjut. Perhentian pertamanya adalah Rusty Nail, sebuah bar di sisi selatan yang sering dikunjungi oleh veteran lokal. Pemiliknya, Big Mike, telah bertugas di badai gurun dan mempertahankan kebijakan yang tak terucapkan bahwa setiap dokter hewan dapat minum dengan kredit ketika masa-masa sulit. Kerumunan malam itu terdiam ketika Jack masuk. Dia jarang bersosialisasi dan rumor tentang kebangkitan anjing perangnya telah menyebar luas. Sullivan, Big Mike mengangguk dari belakang bar. Dengar, kamu mendapatkan anjingmu kembali dari kematian. Jack duduk di bangku. Seperti itu. Perlu bertanya tentang Parmach. Apakah mereka mempekerjakan dokter hewan dari unit kita? Ekspresi Big Mike menjadi gelap. Beberapa orang melakukannya. Keamanan di sana, Dave Hernandez, adalah pemeliharaan sampai tahun lalu. Tempat itu membuatku merinding. Semua tersenyum di depan umum, tetapi ketat seperti Fort Knox tentang apa yang terjadi di dalam. Dari ujung bar seorang pria kurus dengan tato korps marinir di lengannya berbicara. Mereka mendekatiku ketika aku diberhentikan. Uji coba medis untuk PTSD menawarkan uang yang bagus tetapi efek sampingnya tidak sepadan. Membuatku melihat hal-hal, mendengar hal-hal. Berhenti setelah 3 sesi.
Mereka menggunakan hewan dalam penelitian mereka? Tanya Jack. Pria itu mengangguk, mendapat semua jenis kontra pemerintah. Wali kota memastikan tidak ada yang melihat terlalu dekat. Membawa pekerjaan ke kota, bukan? Nadanya memperjelas apa yang dia pikirkan tentang pengaturan itu. Selama minggu berikutnya Jack berbicara dengan lebih banyak veteran, menyusun pola yang mengganggu. Harmach telah tiba di Oakidge 5 tahun lalu, membeli fasilitas manufaktur yang ditinggalkan di luar kota. Wali kota Reynolds telah memfasilitasi kepindahan mereka dengan insentif pajak, bergabung dengan dewan mereka segera setelah meninggalkan marinir. Perusahaan terutama mengembangkan perawatan untuk kondisi terkait pertempuran dengan pendanaan Departemen Pertahanan yang besar, dan mereka memiliki divisi pengujian hewan khusus. Jack membagikan temuannya dengan Sarah suatu malam setelah Tyler pulang. Tidak mungkin kebetulan bahwa Maverick berakhir di kota yang sama di mana Reynolds menjadi wali kota. Dia adalah komandan kami di Afghanistan ketika ledakan itu terjadi. Sarah mempertimbangkan ini dengan cemberut. Bahkan jika itu benar, bagaimana bisa seekor anjing militer pergi dari medan perang di Afghanistan ke fasilitas penelitian di Pennsylvania? Dan mengapa mereka membuangnya ketika mereka selesai? Itulah yang perlu aku cari tahu, kata Jack dengan muram. Tetapi aku menabrak tembok di mana-mana. Sheriff Wilson memperingatkanku untuk tidak mengajukan pertanyaan di aula VFW dan sekarang aku diikuti. Sedan biru yang sama telah mengikutiku selama 3 hari. Sarah berkata dengan hati-hati, apakah kamu yakin ini bukan maksudku dengan PTSDMU? Aku tidak paranoid, dia membentak, lalu segera menyesali nadanya. Maaf, tapi aku tahu apa yang aku lihat. Sesuatu terjadi pada Maverick yang ingin dirahasiakan orang wali kota. Sheriff, mereka terhubung dengan ini entah bagaimana. Sarah tidak tampak yakin, tetapi dia mengangguk. Hati-hati saja, Maverick membutuhkanmu dalam satu bagian. Seolah merasakan dia sedang dibahas. Maverick mengangkat kepalanya dari tempat tidurnya. Kondisinya telah meningkat luar biasa selama beberapa minggu terakhir. Meskipun masih kurus, bulunya mulai mendapatkan kembali sedikit kilau dan tatapan menghantui di matanya telah berkurang. Yang paling penting, dia mulai menanggapi perintah dasar lagi. Duduk, diam, datang, meskipun kaki belakangnya yang rusak membatasi mobilitasnya bahkan dengan kereta. Lihat ini, kata Jack, menoleh ke Maverick. Siapa anak baik? Ekor Maverick berdebar lemah di tempat tidur. Itu baru, kata Sarah, tersenyum meskipun dirinya sendiri. Mulai kemarin, Jack mengkonfirmasi Tyler telah bekerja dengannya pada penguatan positif. Anak itu lolos begitu saja dengan membujuknya. Berbicara tentang Tyler, anak itu telah menjadi mitra rehabilitasi Maverick yang paling berdedikasi. Dia telah membuat grafik yang melacak setiap makanan, pengobatan, dan tonggak sejarah, memperbaruinya dengan spidol berwarna dan bintang emas untuk pencapaian signifikan. Ibunya, Melissa, pada awalnya khawatir tentang putranya yang menghabiskan begitu banyak waktu di klinik, tetapi melihat efek positif pada kepercayaan diri Tyler, dia mengalah. Dia tidak gagap sebanyak sejak dia mulai membacakan untuk anjingmu, katanya kepada Jack suatu sore ketika menjemput Tyler. Dan mimpi buruk tentang ayahnya telah mereda. Apapun yang terjadi di sini, itu membantunya. Hubungan itu sama-sama menguntungkan Maverick. Anjing itu, yang dulunya terlalu trauma untuk melakukan kontak mata, sekarang mengawasi pintu setiap sore, telinganya tegak mendengar suara langkah kaki Tyler. Ketika anak laki-laki itu membaca dengan lantang, Maverick mendengarkan dengan perhatian yang besar, matanya mengikuti gerakan Tyler di sekitar ruangan. Pada suatu hari Selasa yang basah karena hujan, Tyler tiba di klinik sambil menangis, kacamatanya beruap, memar terbentuk di bawah mata kirinya. Apa yang terjadi? Tanya Jack dengan nada mendesak, membimbing anak laki-laki itu ke kursi. Di antara isak tangisnya, Tyler menjelaskan bahwa putra wali kota dan teman-temannya telah menghadangnya sepulang sekolah, mengejeknya karena bermain perawat bagi anjing cacat. Ketika Tyler membela Maverick, pemukulan pun terjadi. Mereka bilang ayah mereka bilang anjingmu seharusnya sudah mati. Tyler tersedu-sedu. Bahwa kamu menyebabkan masalah bagi semua orang. Rahang Jack mengencang berbahaya. Sebelum dia bisa menanggapi, geraman rendah keluar dari tempat tidur Maverick. Anjing itu telah menarik dirinya ke posisi berdiri di dalam keretanya. Bulu kuduknya berdiri, mata tertuju pada wajah Tyler yang memar. Dengan usaha yang jelas, Maverick mengemudikan keretanya melintasi ruangan hingga dia berdiri di samping Tyler, menyandarkan tubuhnya ke kaki anak laki-laki itu dengan melindungi. Wah, lihat itu, bisik Sarah dari ambang pintu. Dia membelanya.
Air mata Tyler melambat saat dia membenamkan wajahnya di bulu Maverick. Lihat, sudah kubilang pada para berandal itu bahwa dia adalah pahlawan. Malam itu Jack membantu Tyler membuat papan misi Maverick, sebuah poster besar yang merinci latar belakang anjing itu, luka-luka, dan tonggak pemulihan. Tyler berencana untuk mempresentasikannya di pameran sains sekolahnya yang akan datang, lengkap dengan foto sebelum dan sesudah. Orang-orang perlu tahu apa yang telah dia lalui, desak Tyler, dan bagaimana hewan dapat sembuh dari trauma seperti halnya manusia. Kemudian, setelah Tyler pulang, Jack menerima telepon dari salah satu kontaknya di Marinir, seorang perwira logistik yang sekarang bekerja di Pentagon. Percakapan itu singkat tapi menjelaskan banyak hal. Secara resmi anjing pekerja militer M7459. Maverick telah terdaftar sebagai tewas dalam aksi setelah ledakan di Provinsi Helmand. Namun, perwira itu telah menemukan dokumen pengangkutan berikutnya yang menunjukkan MMWD yang terluka parah yang cocok dengan nomor chip Maverick telah dikirim ke Amerika Serikat dengan penerbangan transportasi medis 3 minggu setelah kejadian. Dokumen itu memuat tanda tangan Kapten Reynolds yang mengesahkan pengalihan peralatan militer ke kontraktor penelitian. Peralatan, Jack mengulangi, jijik terlihat dalam suaranya. Setelah semua yang dia berikan, dia membagikan informasi ini kepada Sarah keesokan paginya. Dia mendengarkan dengan tenang, wajahnya semakin bermasalah. Jika ini benar, ini bukan hanya tidak etis, ini ilegal, katanya akhirnya. Anjing pekerja militer seharusnya dikembalikan ke pawang mereka atau diadopsi setelah bertugas. Mereka mengubah undang-undang pada tahun 2000 untuk berhenti memperlakukan mereka sebagai peralatan sekali pakai. Katakan itu pada Reynolds, kata Jack dengan pahit. Dia menyerahkan Maverick seperti perlengkapan surplus. Tapi kenapa? Sarah bertanya. Apa yang diinginkan perusahaan farmasi dari anjing militer yang terluka? Jawabannya datang dari sumber yang tidak terduga. Sore itu seorang teknisi lab muda yang gugup dari Pharmach mendekati Jack di tempat parkir klinik. Dia melirik ke sekeliling berulang kali saat berbicara, jelas takut terlihat. Saya telah mengikuti kisah anjing Anda, bisiknya, saya pikir. Saya pikir saya memproses formulir penerimaannya 2 tahun lalu. Gembala Jerman terlatih militer riwayat trauma parah. Mereka tidak menggunakan nama, hanya nomor ID, tetapi profilnya cocok. Apa yang mereka lakukan padanya? Tanya Jack. Teknisi itu menelan ludah. Penelitian trauma tempur. Anjing militer memiliki PTSD asli dari kondisi medan perang, subjek uji yang sempurna untuk perawatan eksperimental. Program dimulai dengan tikus, kemudian pindah ke anjing dari tempat penampungan. Tetapi anjing militer, mereka merespon secara berbeda terhadap senyawa, sesuatu tentang pelatihan dan ikatan mereka dengan pawang. Jack merasa sakit secara fisik. Berapa banyak yang lain, saya tidak tahu persis. Ketika anjing berhenti merespons perawatan atau mengembangkan terlalu banyak efek samping, mereka dibuang. Dia membuang muka. Saya berhenti bulan lalu, tidak bisa tidur lagi. Mengapa Anda memberitahu saya ini sekarang? Karena mereka menghancurkan catatan. Sejak anjing Anda ditemukan dan Anda mulai mengajukan pertanyaan, ada perebutan untuk menghapus bukti. Saya pikir orang-orang harus tahu. Dia menyerahkan flash drive kepadanya. Itu tidak banyak, tapi itulah yang bisa saya salin sebelum saya pergi. Hati-hati siapa yang Anda percayai dengan ini. Saat dia bergegas pergi, Jack melihat sedan biru yang diparkir di seberang jalan, mesinnya menyala. Di dalamnya ada sosok yang sangat dikenalnya, Sheriff Scott Wilson, mengawasi pertukaran itu melalui kacamata hitam. Malam itu Jack membuat keputusan, dia akan membawa Maverick ke pertemuan veteran kota yang akan datang di pusat komunitas. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada kota apa yang telah terjadi di bawah pengawasan wali kota Reynolds, dan waktunya bagi Maverick untuk menghadapi orang-orang yang telah meninggalkannya. Pusat komunitas Orchid G dulunya adalah perpustakaan kota, sebelum pemotongan anggaran memindahkan buku ke satu ruangan di gedung kota. Sekarang aula utamanya melayani segala hal mulai dari resepsi pernikahan hingga pertemuan Alcoholics Anonymous. Malam ini kursi lipat yang diatur dalam barisan rapi menghadap podium kecil tempat wali kota Marcus Reynolds menyesuaikan dasi merahnya, bersiap untuk menyampaikan pidato pada pertemuan veteran bulanan. Jack berlama-lama di tempat parkir, Maverick aman di dalam kereta mobilitasnya di sampingnya. Kondisi anjing itu telah meningkat secara luar biasa dalam 6 minggu sejak penemuannya di tempat pembuangan sampah. Meskipun masih kekurangan berat badan, bulunya telah mendapatkan kembali sebagian kilau dan kecerdasan waspada telah kembali ke matanya. Kereta yang dibuat khusus memungkinkannya untuk bernavigasi dengan bermartabat meskipun kaki belakangnya rusak.
Malam ini, Jack telah memasanginya dengan tali kekang khusus yang memuat lencana anjing pekerja militer aslinya yang diselamatkan dari peti penyimpanan Jack. "Kau siap untuk ini?" gumam Jack, berlutut untuk menyesuaikan tali. Telinga Maverick tegak ke depan mendengar suaranya dan ekornya sedikit bergoyang. Sebuah gerakan yang masih membuat Jack tercekat setiap kali dia menyaksikannya. "Akan ada banyak orang di sana. Beberapa dari mereka mengenalmu sebelumnya. Beberapa dari mereka mungkin ada hubungannya dengan apa yang terjadi padamu." Maverick menatapnya dengan mantap, jauh berbeda dari tatapan kosong hewan yang rusak. Jack telah menemukan di antara sampah. Kengerian apapun yang mengintai dalam ingatan anjing itu, rasa sakit apapun yang masih dia pikul, sesuatu yang esensial telah kembali. Semangat tak terkalahkan yang telah membuatnya legendaris di antara marinir yang bertugas bersamanya. Sarah menarik hondanya yang reot ke tempat di samping truk Jack. Dia telah berganti dari pakaian operasi kliniknya menjadi gaun biru sederhana, rambut merahnya terurai di bahunya alih-alih dikuncir kuda praktisnya yang biasa. "Aku membawa bala bantuan," katanya, membuka pintu penumpang untuk memperlihatkan Tyler dan ibunya, Melissa. Anak laki-laki itu memegang papan poster pameran sainsnya yang dengan cermat mendokumentasikan pemulihan Maverick dengan foto dan bagan. Melissa mendekati Jack dengan hati-hati. "Tyler bersikeras kami datang. Saya tidak yakin ini pantas untuk anak 10 tahun, tetapi dia mengatakan Maverick membutuhkan seluruh tim pendukungnya." "Dia benar," Jack menegaskan, mengejutkan dirinya sendiri. 6 minggu lalu dia akan menangani ini sendirian, akan menolak tawaran bantuan apapun. Sekarang entah bagaimana dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat dekat dengan keluarga, orang-orang yang peduli dengan apa yang terjadi padanya dan pada Maverick. Itu menakutkan dan menghibur secara bersamaan. Di dalam pusat komunitas, terdengar percakapan. Setidaknya 60 orang telah berkumpul, veteran dari berbagai konflik, keluarga mereka, dan warga yang peduli yang telah mendengar desas-desus tentang penelitian perusahaan farmasi. Jack mengenali wajah-wajah dari masa sekolah menengahnya, orang-orang yang pernah bermain sepak bola di sampingnya, sekarang memiliki tampilan kasar dari kehidupan yang sulit di kota yang sedang berjuang. Wali kota Reynolds berhenti di tengah kalimat ketika Jack masuk bersama Maverick, Sarah, dan keluarga Brooks. Keheningan menyelimuti ruangan saat orang-orang menoleh untuk menatap gembala Jerman dengan tali kekang pendukung beroda. Jack merasakan Maverick menegang di sampingnya. Pelatihan anjing itu dimulai saat dia menilai ruang ramai untuk ancaman. "Tidak apa-apa," Jack meyakinkannya dengan lembut. "Kita berada di antara teman, sebagian besar." Sheriff Wilson bangkit dari tempat duduknya di dekat depan, satu tangan secara naluriah bergerak untuk bertumpu pada senjata sisinya yang tersarung. "Jack tidak menyangka akan melihatmu di sini malam ini. Ini pertemuan veteran." Jack menjawab dengan datar. "Terakhir kali saya memeriksa, Maverick dan saya berdua memenuhi syarat." Reynolds berdeham, senyum profesional terpasang kuat. "Tentu saja semua orang dipersilakan. Mengapa Anda tidak mencari tempat duduk? Dan kami akan melanjutkan agenda. Kami baru saja membahas inisiatif pekerjaan veteran baru di Parmach." "Lucu sekali Anda menyebut Parmach," Jack berkata, tidak beranjak dari pintu masuk. "Itulah mengapa kami berada di sini." Gumaman tidak nyaman beriak melalui kerumunan. Jack membimbing Maverick menyusuri lorong tengah, roda anjing itu berdecit sedikit di lantai linoleum. Mereka berhenti tepat di depan podium, memaksa Reynolds untuk menunduk menatap mereka. "Bagi mereka yang tidak tahu," kata Jack, meninggikan suaranya untuk menyapa ruangan, "ini adalah anjing pekerja militer Maverick K945199, yang bertugas 3 tur di Afghanistan dengan Batalion 2 Marinir 3. Dia menyelamatkan puluhan nyawa orang Amerika dengan mendeteksi lebih dari 30 IT. Dia dinyatakan tewas dalam aksi 7 tahun lalu setelah ledakan di Provinsi Helmand." Jack berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. "Kecuali dia tidak terbunuh. Dia dikirim kembali ke Amerika Serikat dengan luka parah, diklasifikasikan sebagai peralatan dan dimasukkan ke dalam program penelitian, tepat di Oakid G ini." Fasad profesional Reynolds tidak tergelincir, tetapi otot berkedut di rahangnya. "Sullivan, ini bukan forum yang tepat untuk tuduhan yang tidak berdasar. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang riwayat anjing Anda, kita dapat membahasnya secara pribadi." "Tidak ada lagi yang bersifat pribadi tentang Maverick," balas Jack. "Tidak setelah dia dieksperimen dan dibuang seperti sampah ketika dia tidak berguna lagi." Sheriff Wilson melangkah maju. "Jack, Anda kesal, dan bisa dimengerti, tetapi melontarkan teori konspirasi tidak membantu siapapun. Bagaimana kalau kita membawa percakapan ini keluar?" Dari belakang ruangan,
Sebuah suara kasar berseru, "Biarkan dia berbicara. Aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan." Jack mengenali Big Mike dari paku berkarat yang berdiri dengan tangan disilangkan di dekat pintu keluar. Veteran lain mengangguk setuju. Mengambil kekuatan dari dukungan mereka, Jack mengeluarkan flash drive dari sakunya. "Saya memiliki dokumentasi yang membuktikan bahwa anjing pekerja militer, termasuk Maverick, dipindahkan ke Parmach untuk uji coba pengobatan PTSD eksperimental. Anjing yang tidak merespons dengan baik dieutanasia atau dibuang. Program ini beroperasi dengan pendanaan Departemen Pertahanan di bawah pengawasan orang-orang di ruangan ini." Wajah Reynolds menjadi gelap. "Anda berbicara tentang penelitian rahasia yang menyelamatkan nyawa tentara, penelitian yang membantu pria seperti Anda berfungsi setelah pertempuran. Pria seperti saya." Suara Jack naik berbahaya. "Maksud Anda orang-orang yang Anda komando? Orang-orang yang mempercayai Anda untuk menjaga punggung mereka. Bagaimana dengan K9 yang menyelamatkan orang-orang itu? Apakah mereka pantas diperlakukan seperti tikus lab sekali pakai?" Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Bahkan mereka yang skeptis terhadap klaim Jack menonton dengan saksama, tidak nyaman dengan sikap defensif wali kota. "Anjing pekerja militer seharusnya dikembalikan ke pawang mereka atau diadopsi setelah bertugas," lanjut Jack. "Itu telah menjadi hukum federal sejak tahun 2000. Tetapi seseorang menandatangani surat-surat yang mengklasifikasikan Maverick sebagai peralatan alih-alih hewan peliharaan. Seseorang mengesahkan pemindahannya ke Parmach." Jack menatap langsung ke Reynolds. "Tanda tangan Anda ada di surat-surat itu, Kapten." Sebelum Reynolds dapat menanggapi, pintu samping pusat komunitas terbuka. Seorang pria tinggi dengan setelan jas yang sempurna masuk, diapit oleh dua petugas polisi berseragam. Jack mengenalinya sebagai Richard Denton, Direktur Eksekutif Parmach. "Ini adalah pertemuan kota pribadi," umum Denton dengan lancar. "Saya khawatir saya harus meminta Tuan Sullivan untuk pergi. Dia telah melecehkan karyawan kami dan membuat tuduhan tidak berdasar yang dapat merusak pemberi kerja terbesar komunitas ini." Sheriff Wilson mengangguk kepada petugas, "Tuan-tuan, tolong kawal Tuan Sullivan keluar." "Tunggu." Tyler memisahkan diri dari ibunya, berlari untuk berdiri di samping Maverick dengan papan posternya. "Anda harus melihat ini dulu. Ini menunjukkan apa yang mereka lakukan padanya." Anak laki-laki itu mengarahkan proyek sainsnya ke arah kerumunan, memperlihatkan foto-foto rinci sebelum dan sesudah kondisi Maverick. Gambar-gambar sebelum diambil ketika Jack pertama kali membawanya ke klinik menunjukkan seekor hewan kerangka, berlumuran darah dengan bekas luka bedah yang terlihat jelas di seluruh tubuhnya yang kurus. Di samping ini ada diagram veteriner yang bersih yang mengidentifikasi setiap bekas luka prosedural, dengan catatan dari Dr. Sarah yang menjelaskan kemungkinan penyebabnya. Sebuah desisan kolektif bangkit dari penonton. Seorang wanita menutup mulutnya, air mata berlinang di matanya. Seorang veteran yang lebih tua melepas topinya, wajahnya yang kasar mengeras karena marah. "Apakah ini benar, Markus?" tanyanya pada wali kota. "Apakah anjing layanan diperlakukan seperti ini di bawah pengawasan Anda?" Reynolds memulai penyangkalan yang dipraktikkan, tetapi Denton memotongnya dengan mengangkat tangan. "Tuduhan ini tidak masuk akal." Denton menyatakan Parmach melakukan semua pengujian hewan secara etis dan legal. Selanjutnya tidak ada bukti bahwa anjing khusus ini pernah menjadi bagian dari program penelitian apapun. "Sejauh yang kami tahu, Tuan Sullivan menemukan anjing liar dan mengarang cerita ini untuk mencari perhatian." "Dia bukan anjing liar," balas Jack. "Tato militer dan nomor microchipnya cocok dengan catatan dinas saya. Satu-satunya alasan Anda tidak dapat memindai chipnya sekarang adalah karena chip itu telah dilepas secara profesional. Bekas luka bedahnya didokumentasikan dalam catatan veterinernya." Senyum percaya diri Denton tidak goyah. "Dan dari mana datangnya dokumentasi yang seharusnya memberatkan ini? Apakah Anda memiliki autentikasi rantai kustodi atau hanya file dari sumber anonim yang dapat dibuat oleh siapapun dengan komputer?" Jack merasakan energi ruangan bergeser, keraguan merayap masuk saat Denton dengan terampil merusak kredibilitasnya. Bahkan beberapa veteran yang awalnya mendukungnya bertukar pandang dengan ragu. "Inilah yang ditakutkan Jack," kata-katanya melawan otoritas yang mapan dengan diagnosis PTSD-nya membuatnya mudah dipecat. Wali Kota Reynolds melihat pembukaan. "Jack, kami semua menghargai layanan Anda dan kami memahami trauma pertempuran dapat menyebabkan kebingungan dan paranoia. Parmach sebenarnya menawarkan program perawatan yang sangat baik. Tunjukkan pada Maverick." Jack menyela suaranya, pelan tapi tegas. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan botol kecil berisi cairan bening,
yang dia buka tutupnya dan menaburkan beberapa tetes ke sapu tangan. Bau kimia yang tajam menyebar melalui bagian depan ruangan. Bagi kebanyakan orang, itu akan terdaftar sebagai tidak lebih dari bau yang sedikit menyengat yang mirip dengan larutan pembersih. Efek pada Maverick langsung dan dramatis. Tubuhnya menegang, telinganya merapat ke kepalanya saat pengenalan membanjiri sistemnya. Kemudian dengan presisi militer, meskipun tubuhnya rusak, dia melakukan urutan gerakan tertentu, memutar kepalanya ke kiri, mengetuk kaki kanannya 2 kali dan mengeluarkan geraman rendah yang berkelanjutan. Jack menoleh ke Denton dan Reynolds, yang wajahnya telah kehilangan warna. Itu adalah perilaku peringatan yang dilatih ulang untuk diberikan selama uji coba farmasi. Ketika dia mencium senyawa khusus ini, dia dikondisikan untuk memberi sinyal seperti ini. Bukankah dia teknisi yang menyediakan dokumentasi? Juga menyediakan sampel ini dari lab Anda? Denton pulih lebih dulu. Ini tidak membuktikan apa-apa kecuali bahwa anjing merespons serangsangan kimia. Mungkin tidak dengan sendirinya. Sarah angkat bicara, melangkah maju dengan otoritas klinis, tetapi bekas luka bedah khusus di tubuh Maverick sesuai persis dengan protokol eksperimental yang didokumentasikan dalam file penelitian ini, dan dia mengangkat selembar kertas. Sebagai dokter hewan, saya dapat bersaksi bahwa prosedur ini dilakukan pada anjing ini dan cocok persis dengan protokol perawatan PTSD eksperimental yang diuraikan dalam dokumentasi Pharmach sendiri. Sementara perhatian terfokus pada Sarah, Maverick mulai bergerak lagi. Rodanya berdecit pelan saat dia bernavigasi di sekitar podium, mendekati wali kota Reynolds dengan fokus yang disengaja. Reynolds mengambil langkah mundur tanpa sadar, menabrak dinding di belakangnya. "Panggil anjingmu, Sullivan." Tuntutnya, suaranya tegang, dengan kepanikan yang hampir tidak terkendali. "Dia tidak menyerangmu," kata Jack dengan datar. Dia melakukan persis apa yang dilatih untuk dilakukan, mengidentifikasi sumber ancaman. Maverick berhenti tepat di depan Reynolds, mengangkat kaki kanannya dan mengetuk lantai 2 kali, sinyal militer untuk identifikasi positif. Ketenangan Reynolds akhirnya retak. Program itu disetujui. Semuanya disetujui melalui saluran yang tepat. Anjing-anjing ini sudah rusak. Kami memberikan tujuan penderitaan mereka. Ruangan itu terdiam kaget. Bahkan Denton menatap Reynolds dengan tidak percaya pada pengakuan yang tidak disengaja itu. Ke dalam kesunyian ini sebuah suara baru berbicara. Tyler berdiri di samping Maverick, tiba-tiba tampak jauh lebih tua dari 10 tahunnya. "Aku melihat mereka," katanya dengan jelas. "Aku melihat orang-orang dari Pharmach membuang anjing di tempat sampah 3 kali. Aku memberitahu ibuku, tetapi dia pikir aku mengarang cerita." Dan dia menoleh ke ibunya yang menutup mulutnya dengan ngeri. "Aku memberi mereka air kapanpun aku bisa. Aku tidak cukup kuat untuk membawa mereka pulang." Melissa Brooks bergerak ke sisi putranya, lengannya melingkari bahunya. "Seharusnya aku mempercayaimu. Sayang, maafkan aku." Sheriff Wilson melangkah maju, wajahnya ditarik dengan konflik. Dia menatap Maverick untuk waktu yang lama, lalu melepas lencananya dari kemeja seragamnya dan meletakkannya di kursi terdekat. "Ada sesuatu yang kalian semua harus tahu," katanya dengan suara parau. "Aku menandatangani surat-surat pengalihan untuk Maverick dan 5 anjing militer lainnya setelah ledakan di Helmand. Kapten Reynolds meyakinkanku. Mereka terluka terlalu parah untuk pulih dan akan diutanasia secara manusiawi." Dia menatap langsung ke Jack. "Aku tidak tahu tentang program penelitian, tidak pada awalnya. Pada saat aku mengetahuinya sudah terlambat. Anjing-anjing itu sudah ada di sistem." Ruangan itu meledak dalam kekacauan, para veteran meneriakkan pertanyaan, orang-orang kota menuntut jawaban, Denton mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas narasi. Tetapi di mata badai ini berdiri Jack, Sarah, Tyler dan Maverick, sebuah keluarga kecil yang tidak mungkin terbentuk melalui penderitaan dan penyembuhan, menyaksikan keadilan akhirnya mulai terungkap. Api memberikan bayangan menari liar di langit malam saat klinik hewan kesempatan kedua terbakar. Mobil pemadam kebakaran meraung di kejauhan, sirene mereka memotong kekacauan suara teriakan dan kayu yang berderak. Jack berdiri di seberang jalan, tangannya menekan tak berdaya ke penghalang polisi yang mencegahnya bergegas menuju api unggun. Sudah 3 hari sejak pertemuan veteran di mana Maverick mengungkap program eksperimen ilegal wali kota Reynolds dan Pharmach. 3 hari ketegangan yang meningkat di Oakid G. Siapa yang akan melakukan ini? Bisik Sarah di sampingnya, wajahnya berlumuran jelaga dan air mata. Dia bekerja sampai larut malam mempersiapkan janji temu hari berikutnya ketika alarm kebakaran memicu hewannya Tuhan. Hewan.
Api mulai di ruang penyimpanan belakang klinik sekitar pukul 10 malam, dengan cepat menelan rumah kecil yang diubah menjadi kobaran api. Sarah berhasil mengevakuasi area resepsionis depan, menyelamatkan 3 kucing dan seekor beagle tua, tetapi api menyebar terlalu cepat untuk mencapai bangsal pemulihan tempat 4 hewan lagi ditempatkan. Petugas pemadam kebakaran yang menanggapi telah menariknya dari gedung saat dia berjuang untuk kembali berteriak tentang hewan-hewan yang masih terjebak di dalam. "Ini bukan kecelakaan," kata Jack dengan suara tegang, dengan amarah yang hampir tidak terkendali. Reynolds dan Parmach menghancurkan bukti. Pertama, dokumen penelitian mulai menghilang. Sekarang ini, kepala pemadam kebakaran mendekat, ekspresinya serius di bawah helmnya. "Dr. Whitman, kami telah mengendalikan api, tapi saya minta maaf. Strukturnya benar-benar hilang dan kami tidak dapat menyelamatkan hewan di kamar belakang." Sarah ambruk ke Jack, isak tangis yang dalam keluar dari tenggorokannya. Dia memeluknya erat-erat, matanya sendiri terbakar karena lebih dari sekadar asap. "Ada hal lain." Kepala pemadam kebakaran melanjutkan dengan menurunkan suaranya. "Kami menemukan bukti akseleran di sekitar pintu belakang. Saya sudah menelepon Marshal Api Negara Bagian. Ini adalah pembakaran." Jack memindai kerumunan penonton yang bertambah dalam lampu darurat yang berkedip-kedip. Dia melihat Sheriff Wilson berdiri terpisah dari yang lain. Wajahnya tidak terbaca saat dia berbicara ke radionya. Mata mereka bertemu sebentar sebelum Wilson berpaling. "Di mana Maverick?" tanya Sarah, tiba-tiba menarik diri untuk menatap Jack dengan panik. "Ya Tuhan, di mana dia?" "Dia aman." Jack meyakinkannya. "Tyler dan Melissa menjaganya di tempatku. Aku langsung ke sini ketika aku mendengar sirene." Ukuran kecil kelegaan melembutkan fitur Sarah, tetapi air mata segar segera menyusul. "Semuanya hilang, semua peralatan saya, catatan medis. Saya bahkan tidak bisa membantu hewan yang kami selamatkan. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan." Sebelum Jack dapat menanggapi, keributan meletus di penghalang polisi. Tyler menerobos masuk, menunduk di bawah lengan seorang petugas, wajah kecilnya memerah karena tenaga dan teror di belakangnya. Melissa memanggil dengan nada meminta maaf saat dia mencoba mengikuti Jack. "Dokter Sarah." Tyler tersentak, bergegas ke arah mereka. "Orang-orang datang ke rumahmu." Mereka mencoba mengambil Maverick. Jack berlutut dengan satu lutut, mencengkeram bahu anak laki-laki itu. "Pelan-pelan, Tyler." "Apa yang terjadi?" Dua pria di SUV hitam. Tyler menjelaskan kata-katanya keluar dengan terengah-engah. Mereka mengatakan mereka berasal dari pengendalian hewan dan perlu membawa Maverick untuk karantina, tetapi mereka tidak memiliki seragam atau tag ID. Ibu menyuruh mereka pergi, tetapi mereka mencoba untuk mendorongnya melewati. "Jadi Maverick, apa yang dituntut Jack?" "Dia membela kami." Melissa berkata, bergabung dengan mereka. Blusnya robek di bahu dan memar terbentuk di pipinya. Dia hampir tidak bisa berjalan, tetapi dia menempatkan dirinya di antara Tyler dan orang-orang itu dan mulai menggonggong seperti yang belum pernah kudengar. Itu cukup membuat mereka takut sehingga mereka mundur, mengatakan mereka akan kembali dengan otorisasi yang tepat. Jack berdiri dingin, amarah, menggantikan ketidakberdayaan yang dia rasakan beberapa saat sebelumnya. Mereka mencoba membungkamnya, satu-satunya bukti hidup yang tidak dapat mereka jelaskan, dan mereka membakar apapun yang terhubung dengannya. Sarah menyeka air matanya, ekspresinya mengeras menjadi tekad. "Kita perlu membawa Maverick ke tempat yang aman, tempat yang tidak akan mereka cari." "Aku tahu suatu tempat," kata Jack setelah beberapa saat mempertimbangkan. "Tetapi kita harus bergerak cepat." 2 jam kemudian, sebuah truk pickup Reot dengan lampu depan mati melaju perlahan menyusuri jalan tanah berlubang yang mengarah ke kabin berburu Big Mike, 24 km di luar kota, di perbukitan berhutan lebat yang menghadap Sungai Mananga. Kabin itu tidak memiliki listrik atau air ledeng, hanya kompor kayu dan perabotan dasar dan, yang paling penting, tidak ada koneksi ke Jack atau siapapun di lingkungannya yang mungkin dipantau oleh Parmarmak. Jack membawa Maverick dari truk, kereta mobilitas anjing itu untuk sementara ditinggalkan demi keheningan dan kecepatan. Sarah mengikuti dengan tas duvel berisi perlengkapan medis yang diselamatkan dari mobilnya, sementara Melissa membimbing Tyler, yang memegang ranselnya berisi obat-obatan Maverick dan makanan khusus. Itu tidak banyak, Jack meminta maaf saat mereka memasuki kabin satu kamar yang berbau apek. "Tetapi tidak ada yang akan menemukan kita di sini." Dengan cahaya lentera bertenaga baterai, mereka mendirikan tempat perlindungan darurat. Jack menyapu lantai kayu sementara Sarah membuat tempat tidur yang nyaman untuk Maverick menggunakan selimut cadangan.
Melissa mengatur persediaan terbatas mereka dan Tyler duduk di samping Maverick membisikkan jaminan kepada anjing yang cemas itu. Kita tidak bisa bersembunyi selamanya, Melissa menunjukkan secara pragmatis saat dia memanaskan air di kompor kayu untuk teh. Tyler bersekolah, kau dan Sarah punya pekerjaan dan Maverick membutuhkan perawatan medis yang tepat. Hanya sampai besok, desak Jack. Aku menghubungi seorang jurnalis dari Pittsburgh Post-Gazette sebelum kita meninggalkan kota. Dia telah menyelidiki Parmach selama berbulan-bulan dan mencari petunjuk yang kuat. Dia akan berkendara turun pagi-pagi sekali dengan seorang fotografer. Lalu apa yang Sarah tanya? Duduk dengan berat di kursi kayu. Adrenalin telah hilang, membuatnya cekung mata dengan kesedihan dan kelelahan. Klinikku hilang, semua catatan pasienku, peralatanku, semua yang kubangun. Jack tidak punya jawaban. Selama berminggu-minggu, fokusnya yang tunggal adalah pemulihan Maverick dan mengungkap kebenaran tentang Parmach. Dia tidak merencanakan akibatnya, tidak mempertimbangkan kerusakan tambahan pada mereka yang telah membantunya. Sekarang Sarah telah kehilangan mata pencahariannya, Tyler dan Melissa telah diancam di rumah mereka dan Maverick sekali lagi berjuang untuk hidupnya. Bukan melawan luka fisik kali ini, tetapi melawan orang-orang kuat yang bertekad untuk menghapusnya. Di luar, sebuah cabang patah dalam kegelapan. Kepala Maverick terangkat tajam, telinganya berputar ke arah suara itu. Jack memberi isyarat untuk diam, meraih senapan berburu. Big Mike tetap berjaga di atas pintu. Tetap bersama Maverick, bisiknya kepada yang lain, bergerak hati-hati ke jendela. Dalam cahaya bulan pucat yang menyaring melalui pepohonan, sesosok orang mendekati kabin. Jack mengangkat senapan, lalu perlahan menurunkannya saat dia menyadari siapa itu. Seri Scott Wilson berdiri di tanah lapang sendirian dan tidak bersenjata. Seragamnya diganti dengan pakaian sipil. Jack membuka pintu, memposisikan dirinya melindungi di bingkai pintu. Bagaimana kau menemukan kami? Mengikuti trukmu? Wilson mengakui, kau menjadi ceroboh. Sejak Afghanistan, dulu tidak ada yang bisa melacakmu. Apa yang kau inginkan? Bahu Wilson merosot, keberaniannya menguap dari posturnya, untuk membantu memperbaiki keadaan. Jack mempelajari mantan temannya itu dengan skeptis. Kau punya 7 tahun untuk memperbaiki keadaan. Aku tahu, dan aku akan memikulnya. Wilson melirik melewati Jack ke tempat Maverick berbaring, mengawasinya dengan saksama. Reynolds menghilang, mengosongkan kantor dan rumahnya. Denton juga. Mereka menghancurkan catatan di Parmach saat kita berbicara. Besok pagi tidak akan ada bukti tersisa dari apa yang mereka lakukan, jadi mereka bisa pergi begitu saja. Suara Jack meninggi berbahaya. Setelah semua yang mereka lakukan pada Maverick, pada anjing-anjing lain, mereka menghilang begitu saja? Tidak jika kita bergerak sekarang, jawab Wilson, dengan nada mendesak yang tidak biasa. Aku punya kartu kunci untuk fasilitas penelitian. Keamanan minimal malam ini. Mereka fokus memindahkan materi sensitif. Jika kita masuk sekarang, kita mungkin bisa menyelamatkan cukup bukti untuk membangun kasus. Mungkin jebakan, Sarah memperingatkan, bergabung dengan Jack di pintu. Wilson mengangguk, mungkin saja. Aku juga tidak akan mempercayai diriku sendiri, tapi aku pernah bertugas dengan kalian berdua. Aku berhutang ini pada kalian. Insting Jack adalah menolak, untuk melindungi Maverick dan keluarga sementara yang telah terbentuk di sekelilingnya. Tetapi bukti di fasilitas itu adalah satu-satunya harapan untuk keadilan. Bukan hanya untuk Maverick tetapi untuk semua hewan yang telah menderita dan mati di laboratorium Parmach. Aku akan pergi, dia memutuskan. Sarah, kau tetap bersama Maverick dan yang lainnya. Tidak, Sarah menjawab dengan tegas. Jika masih ada hewan di fasilitas itu, kau akan membutuhkanku. Dan aku ingin melihat sendiri apa yang mereka lakukan. Aku akan tinggal bersama Tyler dan Maverick, Melissa menawarkan, tapi tolong berhati-hatilah, kalian semua. Jack berlutut di samping Maverick, membelai kepala anjing itu dengan lembut. Aku harus pergi sebentar, sobat, tapi aku janji aku akan kembali untukmu, selalu. Maverick bersandar pada sentuhan Jack, mata ambernya mencerminkan kepercayaan penuh. Terlepas dari semua pengkhianatan yang telah dialaminya, Jack merasakan sesuatu berdenyut di dadanya, cinta protektif yang kuat yang melampaui kata-kata. Apapun yang terjadi selanjutnya, dia tidak akan mengecewakan Maverick lagi. Saat Jack, Sarah, dan Scott Wilson menyelinap ke dalam malam menuju apa yang mungkin menjadi misi penyelamatan atau jebakan,
Tidak satupun dari mereka memperhatikan gumpalan tipis asap mulai mengepul dari bagian belakang kabin tempat pipa kompor kayu bertemu dengan dinding kayu yang sudah tua. Di dalam, percikan api yang sesat dari api yang dinyalakan dengan tergesa-gesa telah menemukan jalannya ke dalam insulasi yang sudah berumur puluhan tahun di mana ia membara dengan tenang, mengumpulkan kekuatan untuk apa yang akan segera menjadi kobaran api yang mematikan. Fasilitas penelitian Parmach berdiri di pinggiran Orchid G, arsitektur kaca dan baja rampingnya, tidak selaras dengan latar belakang pabrik-pabrik manufaktur yang ditinggalkan dan ladang-ladang yang ditumbuhi tanaman liar. Di siang hari, kompleks itu memproyeksikan citra ilmu pengetahuan mutakhir dan janji ekonomi. Di malam hari, dengan hanya lampu keamanan yang menerangi perimeter, itu menyerupai benteng, terpencil, tidak dapat ditembus, dan tidak menyenangkan. Jack, Sarah, dan Sheriff Wilson berjongkok dalam bayang-bayang pagar perimeter, mengamati tempat parkir yang hampir kosong. Seorang penjaga keamanan tunggal menjaga pintu masuk depan. Perhatiannya terfokus pada televisi kecil yang dipasang di belakang meja resepsionis. Di tempat lain, lampu menyala di jendela-jendela yang tersebar menunjukkan kru inti yang disebutkan Wilson. Sebagian besar hewan penelitian dipindahkan kemarin, Wilson menjelaskan dengan suara pelan. Setelah apa yang terjadi di pertemuan veteran, Reynolds memerintahkan semua barang sensitif dipindahkan ke fasilitas mereka di Michigan. Tetapi basis data pusat dicadangkan pada tengah malam. Jika kita dapat mengakses terminal sebelum itu, kita mungkin dapat memulihkan file yang dihapus. Jack mempelajari wajah Wilson untuk mencari tanda-tanda penipuan. 7 tahun dinas militer telah mengajarinya untuk membaca orang di bawah tekanan, untuk melihat tanda-tanda halus dari seseorang yang merencanakan pengkhianatan. Dia hanya melihat penyesalan dan tekad di mata mantan temannya itu. "Mengapa kau benar-benar melakukan ini, Scott?" dia bertanya. "Karirmu sudah berakhir." Rahang Wilson menegang. "Kau ingat Sanchez, fotografer tempur unit kita?" Jack mengangguk. Miguel Sanchez telah mendokumentasikan penempatan mereka, seorang marinir terampil yang telah menangkap realitas perang sehari-hari sambil berjuang bersama mereka. Anjing pelayannya juga merupakan bagian dari program itu, lanjut Wilson. Seekor Labrador hitam bernama Duke Sanchez terluka parah dalam ledakan yang sama yang memisahkanmu dari Maverick, pulang dengan satu kaki dan PTSD yang begitu parah sehingga dia tidak bisa meninggalkan apartemennya. Anjing itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap membumi. Ketika Reynolds memberitahu kami bahwa kedua anjing itu mati dalam ledakan itu, suara Wilson sedikit pecah. Sanchez tidak berhasil melewati tahun itu, menembak dirinya sendiri sehari setelah Natal. Beban penuh pengkhianatan itu menimpa Jack seperti beban fisik. Bukan hanya Maverick yang menderita, tetapi setiap pawang yang kehilangan pasangannya, setiap ikatan yang terputus oleh kebohongan. "Ayo pergi," katanya, suaranya mengeras oleh tekad baru. Kartu kunci Wilson memberi mereka akses melalui pintu masuk layanan di dekat dermaga pemuatan. Di dalam, koridor fasilitas berkilauan dengan pencahayaan neon steril, udara dipenuhi dengan bau tajam disinfektan industri. Langkah kaki mereka bergema meskipun mereka berusaha untuk diam. "Pengujian hewan ada di sayap barat," bisik Wilson, membimbing mereka melalui labirin lorong. Data penelitian dicadangkan ke server di ruang T utama di lantai 2. Saat mereka berbelok di sudut, suara rengekan yang berbeda membuat mereka berhenti. Sarah bereaksi pertama, bergerak menuju pintu bertanda, penahanan sementara, dengan langkah cepat dan terarah. Di dalam, mereka menemukan 3 kandang yang berisi anjing dalam berbagai kondisi tertekan. Seekor Labrador coklat dengan staples bedah di perutnya, seekor Belgian Malinois dengan bercak bulu yang hilang, dan campuran German Shepherd dengan kaki yang diperban. "Mereka meninggalkan mereka," bisik Sarah, kengerian dan kemarahan bercampur dalam suaranya. "Mereka baru saja meninggalkan mereka di sini." Campuran German Shepherd meringkuk saat mereka mendekat, matanya membawa kekosongan menghantui yang sama yang telah mencirikan tatapan Maverick ketika Jack pertama kali menemukannya. Sarah berlutut di depan kandang, membuat suara lembut dan menenangkan saat dia menilai kondisi anjing itu. "Kita perlu mengeluarkan mereka," dia bersikeras, menoleh ke Jack dan Wilson. "Mereka telah dioperasi baru-baru ini tanpa perawatan yang tepat." "Kita akan mengeluarkan mereka," Jack berjanji, "tetapi pertama-tama kita membutuhkan bukti. Jika tidak, ini tidak akan pernah berhenti." Mereka melanjutkan ke lantai 2 di mana Wilson membawa mereka ke sebuah ruangan yang penuh dengan server yang berdengung dan terminal komputer. Jack berjaga di pintu sementara Wilson masuk ke sistem menggunakan kredensial administratifnya. Mereka sudah mulai menghapus data, lapornya dengan muram, jari-jarinya terbang di atas keyboard. Tetapi pencadangan terjadwal masih berjalan. "Aku dapat mengarahkannya ke drive eksternal."
Sementara Wilson bekerja, Sarah memeriksa file penelitian yang masih terlihat di layar, ekspresinya semakin ngeri. Mereka menginduksi gejala PTSD pada anjing sehat, katanya, suaranya bergetar, memicu respons ketakutan dengan senyawa yang mirip dengan yang ditemukan dalam bahan peledak, lalu menguji perawatan eksperimental. Beberapa obat ini bahkan tidak disetujui untuk pengujian hewan. Sudah? Wilson mengumumkan, mengeluarkan flash drive dari komputer, protokol penelitian, hasil tes, dokumen transfer untuk anjing pekerja militer, termasuk Maverick, dan email yang menghubungkan Reynolds langsung ke program ini. Dia menyerahkan drive itu kepada Jack. Ini polis asuransimu. Jaga baik-baik. Sebuah suara gemuruh tiba-tiba dari lantai bawah menyentak mereka ke tingkat kewaspadaan tinggi. Wilson menghunus senjatanya, memberi isyarat kepada Jack dan Sarah untuk tetap di belakangnya saat dia mendekati pintu. Keamanan seharusnya tidak berpatroli di bagian ini, gumamnya, ada sesuatu yang salah. Radio, yang dijepitkan ke sabuk Wilson, berderak hidup. Wilson, kau di sana? Ada kebakaran di kabin berburu Big Mike. Polisi setempat merespons. Tempat itu benar-benar dilalap api. Dunia seakan berhenti. Jack mencengkeram tepi meja untuk menenangkan diri saat implikasinya mengkristal. Tyler, Melissa, Maverick. Beberapa penghuni dilaporkan. Suara di radio melanjutkan, belum ada kabar tentang korban selamat. Sarah menahan isak tangis, tangannya menutupi mulutnya. Pikiran Jack berlomba, menghitung waktu sejak mereka meninggalkan kabin, kemampuan respons Departemen Pemadam Kebakaran Pedesaan, peluang untuk melarikan diri dari struktur yang hanya memiliki satu pintu dan jendela kecil. Kita harus pergi sekarang, dia bersikeras, sudah bergerak menuju pintu keluar. Wilson menghalangi jalannya, ekspresinya suram. Jack, bahkan jika kita pergi saat ini juga, kita masih 30 menit lagi. Kabin itu berada di tengah antah berantah, tanpa hidran kebakaran, akses terbatas. Minggir, geram Jack, sesuatu yang primitif dan berbahaya, terbangun di matanya. Radio berderak lagi. Pembaruan tentang kebakaran kabin. 2 korban diangkut ke Wakid G Memorial, dewasa, perempuan, dan anak-anak. Kondisi tidak diketahui. Tidak ada korban selamat lain yang dilaporkan di tempat kejadian. Tidak ada korban selamat lain. Kata-kata itu bergema di kepala Jack seperti lonceng kematian. Tidak lagi, tidak seperti ini, tidak setelah semua yang mereka lalui. Wilson membuat keputusan sepersekian detik, ambil buktinya dan pergi. Aku akan menangani anjing-anjing di lantai bawah. Ketika Jack ragu-ragu, terpecah antara melarikan diri segera dan hewan-hewan yang telah mereka temukan, Wilson menambahkan, aku bersumpah demi hidupku, aku akan mengeluarkan mereka. Pergi cari Maverick. Perjalanan ke rumah sakit Memorial Wakid G adalah kabur dengan jalan berliku dan doa putus asa. Sarah duduk di samping Jack di truknya, mencengkeram sandaran tangan saat dia mengambil tikungan dengan kecepatan berbahaya, keduanya terdiam dalam keheningan yang terlalu berat untuk diucapkan. Bukti dari Parmach terjamin aman di tas medis Sarah, tetapi kepentingannya telah berkurang dalam menghadapi potensi kehilangan Maverick dan keluarga Brooks. Ruang gawat darurat ramai dengan aktivitas. Ketika mereka tiba, Jack segera melihat Melissa duduk di atas kereta dengan masker oksigen di wajahnya. Seorang perawat merawat luka bakar di lengannya. Tyler tidak terlihat dimanapun. Melissa, panggil Sarah, bergegas ke sisinya. Apa yang terjadi? Di mana Tyler? Di mana Maverick? Melissa menarik masker oksigen ke samping, suaranya serak karena menghirup asap. Kompor? Ada yang salah. Kami sedang tidur ketika alarm asap berbunyi. Dinding belakang sudah terbakar, dia terbatuk keras, air mata mengalir di wajahnya yang berlumuran jelaga. Tyler kembali untuk Maverick. Aku mencoba menghentikannya tetapi dia menyelinap dariku. Pada saat aku menemukan mereka, atapnya runtuh. Jack merasa kakinya terancam menekuk. Apakah mereka? Tyler dioperasi? Melissa berhasil mengatakan, di antara batuk, menghirup asap. Luka bakar di punggung dan kakinya. Para dokter mengatakan, dia tidak bisa melanjutkan, kewalahan oleh batuk yang lain. Dan Maverick? Tanya Sarah lembut, meskipun ekspresinya menunjukkan bahwa dia sudah tahu jawabannya. Melissa menggelengkan kepalanya, tidak dapat berbicara karena air matanya. Jack mundur, menabrak kereta dan peralatan medis, tuli terhadap protes staf rumah sakit.
Dinding-dinding tampak menutup di sekelilingnya, lampu neon terlalu terang, bau antiseptik tiba-tiba menyesakkan. Dia tersandung melewati pintu ruang gawat darurat ke udara malam yang sejuk, terengah-engah seolah-olah dia berada di bawah air. Tidak seperti ini, tidak setelah selamat dari perang, pemenjaraan, dan penelantaran. Tidak setelah berjuang keras untuk hidup. Maverick tidak mungkin hilang, tidak ketika mereka begitu dekat dengan keadilan, begitu dekat dengan kesempatan kedua yang nyata. Jack jatuh berlutut di tempat parkir rumah sakit, suara serak merobek tenggorokannya, tidak persis teriakan, tidak persis isak tangis, tetapi sesuatu yang primitif dan hancur. Itu adalah Afghanistan lagi. Ledakan, kekacauan, kepastian menjijikan bahwa dia telah gagal melindungi mereka yang bergantung padanya. Dia tidak mendengar Sarah mendekat, tidak menyadari kehadirannya sampai dia berlutut di sampingnya. Wajahnya sendiri berlumuran air mata. "Jack," katanya lembut, meletakkan tangan di bahunya, "ada sesuatu yang perlu kau ketahui." Dia mendongak, hampir tidak bisa fokus padanya melalui kesedihannya. Ketika petugas pemadam kebakaran tiba, dia melanjutkan, mereka menemukan Tyler melindungi Maverick dengan tubuhnya. Anak itu telah membungkusnya dengan selimut basah dan menyeretnya sejauh yang dia bisa sebelum asap menguasai mereka. Jack menelan ludah, membayangkan keberanian putus asa anak laki-laki berusia 10 tahun itu. Dia mencoba menyelamatkannya. "Jack," kata Sarah lagi, lebih mendesak. "Dengarkan aku." Para medis fokus pada Tyler. Mereka mengira Maverick sudah meninggal. Tetapi ketika mereka memindahkan Tyler, mereka mengatakan anjing itu masih bernapas. Harapan, berbahaya dan rapuh, berkedip di dada Jack. "Apa yang kau katakan?" Seorang petugas pemadam kebakaran sukarela membawanya ke sini, tetapi rumah sakit tidak akan menerima hewan. Sarah meremas lengan Jack. "Dia membawa Maverick ke klinik hewan darurat di sisi utara kota, tempat aku bersaing dengannya." Senyum kecil sedih muncul di wajahnya. "Ironis, kan? Pesaingku mungkin menyelamatkannya ketika aku tidak bisa." Jack sudah berdiri dalam sekejap, kunci sudah di tangan, tetapi Sarah menahannya. "Ada lagi," katanya, ekspresinya beralih dari kesedihan menjadi tekad. "Kebakaran itu bukan kecelakaan." Petugas pemadam kebakaran menemukan apa yang tampak seperti akseleran yang sama yang digunakan di klinikku. "Seseorang mencoba membunuh kalian semua, termasuk Maverick. Ini bukan hanya tentang menutupi pengujian hewan lagi. Ini adalah percobaan pembunuhan." Kesadaran itu mengkristalkan pikiran Jack yang tersebar menjadi fokus yang dingin dan jelas. Reynolds dan Parmach. Sarah mengangguk muram. "Dan mereka masih tidak tahu kita memiliki buktinya, yang berarti kita memiliki satu keuntungan. Mereka tidak menyangka." "Apa itu?" "Mereka pikir Maverick sudah mati." Mata Sarah mengeras dengan tekad, "Dan kali ini kita akan menggunakan kesalahan itu untuk melawan mereka." 6 bulan setelah kebakaran yang hampir merenggut nyawa mereka, Tyler Brooks berdiri dengan gugup di podium yang telah disesuaikan untuk mengakomodasi tingginya. Di belakangnya, sebuah spanduk besar menyatakan pembukaan megah pusat rehabilitasi janji Maverick untuk hewan pelayan dan veteran. Gudang yang diubah berkilauan dengan cat segar dan peralatan baru, ruang perawatan yang dilengkapi dengan perlengkapan dokter hewan, lapangan pelatihan dalam ruangan dengan landai dan rintangan, ruang pertemuan yang nyaman yang dipenuhi dengan cahaya alami, dan halaman taman tempat manusia dan hewan dapat sembuh bersama. "Ibu bilang aku terlalu muda untuk memahami semua yang terjadi," Tyler memulai, suaranya terdengar jelas di antara kerumunan hampir 200 orang yang berkumpul untuk upacara pembukaan. "Tapi aku mengerti cukup. Aku mengerti bahwa Maverick menyelamatkan hidupku dalam kebakaran itu. Aku mengerti bahwa kadang-kadang pahlawan memiliki 4 kaki, bukan 2, dan aku mengerti bahwa hanya karena seseorang rusak tidak berarti mereka tidak dapat disatukan kembali." Di barisan depan, Melissa Brooks menyeka matanya dengan tisu. Bekas luka di lengannya telah memudar menjadi garis-garis keperakan, tetapi ingatan malam itu tetap jelas. Di sampingnya duduk Sarah Whitman, yang keahlian dokternya telah menemukan rumah baru di fasilitas ini, lahir dari tragedi dan kemenangan. Di sisi lain Melissa, Sheriff Scott Wilson, sekarang hanya Scott, setelah mengundurkan diri dari jabatannya, menonton dengan bangga. Kesaksiannya melawan Parmach dan mantan wali kota Reynolds sangat penting dalam penyelidikan federal, membuatnya mendapatkan kekebalan meskipun keterlibatannya sejak awal. Jack Sullivan berdiri di tepi panggung, siap membantu Tyler jika dibutuhkan. 6 bulan terakhir telah mengubahnya dengan cara yang lebih mendalam daripada perubahan fisik yang terlihat pada janggutnya yang rapi dan kepercayaan diri baru dalam posturnya. Mimpi buruk masih datang sesekali,
tetapi mereka tidak lagi mengendalikan harinya. Dia memiliki tujuan sekarang, dan keluarga yang tidak pernah dia duga akan dia temukan. Dan kemudian ada Maverick duduk tegak di samping kaki Jack, posturnya waspada, meskipun kaki belakangnya hilang. Api telah mengharuskan amputasi, tetapi dengan rehabilitasi intensif dan anggota tubuh prostetik yang dirancang khusus, dia telah beradaptasi dengan ketahanan yang menjadi ciri seluruh perjalanannya yang tidak mungkin. Rompi layanan militer yang dikenakannya memuat tambalan K9 aslinya dan tambalan baru, program terapi anjing janji Maverick. Tyler melanjutkan pidatonya yang menceritakan bagaimana liputan media nasional tentang kisah Maverick telah memicu kemarahan dan tindakan. Wartawan Pittsburgh Post-Gazette, yang awalnya setuju untuk bertemu dengan mereka di kabin, malah mendapati dirinya mendokumentasikan akibat dari kebakaran dan penyelidikan berikutnya terhadap Harmach. Serangkaian artikelnya yang berjudul "Pahlawan yang Dibuang" telah memenangkan nominasi Pulitzer dan menarik perhatian otoritas federal. Mantan wali kota Reynolds dan tim eksekutif Harmach sekarang menghadapi banyak dakwaan federal untuk kekejaman terhadap hewan, penipuan, penghancuran bukti, dan yang paling serius, percobaan pembunuhan. Bukti yang ditemukan dari fasilitas tersebut telah mengungkapkan konspirasi yang melampaui Lockheed G, yang melibatkan kontraktor militer dan perusahaan farmasi di 3 negara bagian. Apa yang dimulai sebagai pencarian kebenaran satu anjing telah mengungkap penyalahgunaan sistematis yang telah memengaruhi lusinan anjing pekerja militer dan hewan tak terhitung lainnya. Ketika aku terjebak dalam api, kata Tyler, suaranya menjadi lebih percaya diri, Maverick bisa saja mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Dia hampir tidak bisa berjalan, tetapi dia tetap bersamaku. Dia mendorongku ke arah jendela ketika aku bingung oleh asap. Itulah yang dilakukan pahlawan, mereka tidak meninggalkan siapapun. Audiens, campuran veteran, aktivis hak-hak hewan, penduduk setempat, dan media, bertepuk tangan hangat. Dalam 6 bulan sejak skandal Harmach pecah, Lockheed G telah berubah dari kota yang berjuang dan terpecah menjadi komunitas yang bersatu di sekitar suatu tujuan. Penyelesaian dari gugatan class action terhadap Harmach telah memberikan pendanaan tidak hanya untuk pusat janji Maverick tetapi untuk proyek revitalisasi di seluruh sisi selatan kota. Jadi hari ini kita membuka pusat ini, bukan hanya untuk Maverick tetapi untuk semua anjing yang tidak berhasil kembali dan untuk para veteran yang membutuhkan teman-teman pertempuran mereka sebanyak teman-teman pertempuran mereka membutuhkan mereka. Tyler mundur dari podium, menatap Jack untuk meminta persetujuan. Jack mengangguk, meremas bahu anak laki-laki itu dengan lembut saat dia bergerak maju untuk menyapa kerumunan. Ketika aku menemukan Maverick di tempat sampah itu 7 bulan lalu, aku pikir aku menyelamatkannya, Jack memulai, suaranya yang dalam, mantap meskipun emosi terlihat di matanya. Aku salah. Dia menyelamatkanku. Dia menyelamatkan kita semua dengan cara yang berbeda. Jack menunjuk ke arah fasilitas di belakangnya. Pusat ini akan menyediakan layanan rehabilitasi untuk hewan militer dan pelayan yang terluka. Ini akan melatih anjing terapi baru untuk bekerja dengan veteran yang menderita PTSD dan trauma terkait pertempuran lainnya, dan akan berfungsi sebagai rumah singgah bagi veteran yang bertransisi kembali ke kehidupan sipil. Dia berhenti mengumpulkan dirinya. Yang terpenting, itu akan memastikan bahwa tidak ada hewan pelayan yang pernah lagi diklasifikasikan sebagai peralatan yang akan dibuang ketika rusak. Undang-undang Maverick, yang diharapkan disahkan oleh Kongres bulan depan, akan menjamin perawatan medis seumur hidup dan pensiun yang sesuai untuk setiap hewan yang melayani bersama personel militer kita. Undang-undang Maverick telah dimulai sebagai petisi lokal dan tumbuh menjadi undang-undang nasional, yang diperjuangkan oleh kelompok veteran dan organisasi kesejahteraan hewan. Pengesahannya akan mewakili pembenaran utama dari perjuangan mereka, perubahan sistemik yang lahir dari perjalanan pulang satu anjing yang luar biasa. Aku ingin mengakhiri upacara hari ini dengan demonstrasi, Jack mengumumkan. Maverick awalnya dilatih untuk mendeteksi bahan peledak dan melindungi pawangnya. Hari ini dia memiliki misi yang berbeda. Pada isyarat tangan halus dari Jack, Maverick bangkit dan berjalan dengan sengaja menuju seorang wanita muda berseragam militer yang duduk di kursi roda di dekat belakang audiens. Tangan wanita itu bergetar terlihat, matanya melirik gugup ke sekeliling ruang yang ramai. Saat Maverick mendekat, dia dengan lembut meletakkan kepalanya di pangkuannya, berat dan kehangatannya memberikan landasan segera. Tangan wanita itu menenangkan saat dia membelai bulunya, napasnya terlihat melambat. Sersan Lisa Ramirez bertugas 2 tur di Irak, Jack menjelaskan. Dia dan Maverick telah bekerja bersama selama 3 minggu sekarang. Ketika dia mengalami kecemasan atau kilas balik, Maverick memberitahu tentang perubahan dalam kimia tubuhnya dan memberikan terapi tekanan dalam. Apa yang tidak dapat dicapai oleh ilmu militer dengan obat-obatan eksperimental, anjing ini lakukan secara alami melalui kekuatan koneksi dan kepercayaan. Sersan Ramirez mendongak,
Wajahnya diubah oleh senyum ragu-ragu saat dia terus membelai kepala Maverick. Dia tahu, katanya sederhana. Entah bagaimana dia hanya tahu apa yang aku butuhkan sebelum aku melakukannya. Upacara diakhiri dengan pemotongan simbolis pita merah yang direntangkan di seberang pintu masuk pusat. Tyler dan Jack memegang ujung yang berlawanan sementara Sarah dan Melissa membuat potongan bersama, menandakan kolaborasi yang telah mewujudkan visi mereka. Para fotografer mengabadikan momen itu saat Maverick duduk dengan bangga di antara mereka. Mata ambernya, cerah dengan kecerdasan, dan kaki belakangnya yang hilang, bukti dari semua yang telah dialaminya. Saat pengunjung mulai berkeliling fasilitas, Jack berlutut di samping Maverick, menggaruk di belakang telinganya, seperti yang telah dia lakukan ribuan kali selama penempatan mereka. Kita berhasil, sobat, bisiknya. Melawan segala rintangan, kita menemukan jalan pulang. Maverick bersandar di sisi Jack, kehadiran yang solid yang menambatkannya ke saat ini. Di sekitar mereka, kesibukan rumah terbuka berlanjut, veteran terhubung dengan anjing terapi potensial, sukarelawan mendaftar untuk program pelatihan, donor menjanjikan dukungan tambahan. Apa yang dimulai sebagai upaya putus asa satu orang untuk menyelamatkan anjingnya telah berkembang menjadi komunitas penyembuhan bagi manusia dan hewan yang disentuh oleh perang. Saat matahari sore menyinari jendela-jendela pusat, menerangi moncong Maverick yang beruban dan benang-benang perak yang sekarang terlihat di rambut gelap Jack, baik manusia maupun anjing berjaga atas tujuan baru mereka, bukan sebagai tentara lagi, tetapi sebagai pemandu, membantu orang lain menavigasi perjalanan sulit dari trauma ke pemulihan, dari kegelapan ke cahaya. Dari medan perang kembali ke rumah di tahun-tahun senja kita memahami bahwa kesetiaan bukan hanya kebajikan, itu adalah garis hidup. Perjalanan Jack dan Maverick mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting, ikatan tak terpatahkan yang kita tempa melalui kesulitan. Seperti banyak dari kalian yang melayani bangsa kita atau menyaksikan orang yang dicinta dikerahkan, Anda tahu bahwa beberapa luka tetap tidak terlihat, dibawa diam-diam selama beberapa dekade. Ketika Jack menemukan Maverick berpegangan pada kehidupan di tempat sampah itu, dia tidak hanya menyelamatkan seekor anjing. Dia mengklaim kembali bagian dari jiwanya yang tertinggal di tanah asing. Untuk setiap veteran yang duduk sendirian dengan kenangan yang terlalu berat untuk dibagikan, untuk setiap orang yang merasa dibuang atau dilupakan oleh dunia yang berubah, tekad Maverick untuk bertahan hidup berbicara langsung ke hatimu. Penghormatannya dengan 3 kaki di Gedung Putih bukan hanya trik yang cerdas. Itu adalah bukti martabat yang menolak untuk dikurangi oleh usia atau cedera. Dalam generasi Anda yang menyaksikan konflik paling memecah belah di Amerika, namun tetap berdiri tegak, Anda mengenali apa yang mungkin terlewatkan oleh orang-orang muda, bahwa kisah Maverick sama sekali bukan tentang seekor anjing. Ini tentang keberanian untuk terus maju ketika dunia mengatakan bahwa kegunaan Anda telah berakhir. Ini tentang pulang, bahkan ketika rumah berjarak 7 tahun dan seumur hidup. Aku harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak ketinggalan cerita lain seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.